tampilan dari organ reproduksi janin itu kan tergantung dari posisinya. Tentu akan lebih jelas kalau dari depan ya. Tapi kan posisi janin dalam rahim ibu tidak bisa kita atur-atur. 90,4 FM Sonora Medan masih di 10.12, masih bareng saya Rini Aprianti dan Kak Meilani Fabiola, founder Karin Kahandira. Kak Mei, tadi kita terhenti di perbedaan fokus USG abdominal dengan transvaginal. Itu apa aja sih fokus-fokusnya? Kalau yang untuk transvaginal itu lebih fokus untuk memeriksa kondisi saluran reproduksi ibu. Oke. Jadi bisa dilakukan pada persiapan kehamilan, bisa juga dilakukan pada awal kehamilan. Karena di situ dokter bisa melihat lebih jelas kondisi saluran reproduksi ibu sampai ke saluran telur ibu. Gitu ya. Tapi kalau untuk memantau tumbuh kembang janin itu lebih efektif menggunakan USG abdominal. Apalagi setelah di atas setelah di trimester 2 ya sampai trimester akhir itu kalau untuk memantau melihat kondisi janin lebih gampang menggunakan USG abdominal karena bisa melihat tampakan janin dengan lebih jelas. Apalagi kalau menggunakan yang dimensi 3 dimensi ke atas gitu ya, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi gitu. Sama dengan polling yang kita buka di Instastory-nya Sonora Medan. Pertanyaan saya, berapa kali sih sebaiknya ibu hamil melakukan USG? Ya kan, selama yang paling banyak apa? 50-50 untuk 1-3 kali dan 6-9 kali. Ini beda-bedanya di mana? Fokusnya apa aja sih dari 1-9 bulan ini Kak Mei? 4-6 kali sih ya anjurannya, yang 4-6 kali. Umumnya itu 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, 2 kali di trimester 3. Atau ada juga yang mengatakan 5 kali, itu 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, 2 kali di trimester 3. Ada juga yang setiap bulan, Barin. Nah, itu kenapa? Jika ibu mengalami masalah, misalnya sering flek ya, sering ada perdarahan sedikit-sedikit, kan? Terus barangkali ari-arinya pada USG pertama diketahui letaknya di bawah, di dekat jalan lahir, sehingga harus dipantau setiap bulannya, apakah bergeser naik ke atas atau tidak, ya kan? Atau barangkali ketika USG pertama dokter mendeteksi adanya kelainan bawaan yang bisa diatasi selama masa kehamilan sehingga tidak berlanjut nanti setelah lahir. Nah, ini juga harus setiap bulan, setiap kali USG barangkali ya. Tergantung kondisi ibu menurut dokter. Ada yang disuruh datang sekali sebulan, ada yang disuruh datang sekali seminggu bahkan ya, ada yang disuruh datang sekali 2 minggu, ya itu tergantung dari anjuran dokter. Tentu kan dokter melihat kondisi si ibu perlunya seberapa sering. Tapi pada kondisi-kondisi yang ideal, pada kondisi-kondisi yang normal, 4-6 kali sudah cukup. Tapi ada juga yang berpendapat nih Kak Mei, udah nggak usah USG, nanti ketahuan laki-laki perempuan kitanya jadi nggak sesuai ekspektasi, pengen laki-laki tapi ternyata begitu di USG perempuan. Nah itu. Mungkin sebelum saya jelasin perbedaan fokus ya, perlu juga nih meluruskan beberapa perbedaan ini ya. Bisa dibilang mitos, bisa dibilang perbedaan pendapat ya, atau pendapat yang salah yang perlu kita luruskan ya. USG itu kalau di masyarakat umum sepertinya lebih familiar hanya untuk mengetahui jenis kelamin ya. Banyak kan seperti itu. Bener. Ya. Padahal sebenarnya manfaat USG itu banyak banget gitu ya. Dan tidak berarti nih, ada yang bilang juga begini, kalau di USG anaknya cewek, lahirnya pasti cewek. Nah itu belum tentu juga ya kan. Karena kan USG ini buatan manusia, yang memeriksa dokternya juga manusia, tidak lepas dari khilaf. Dan satu lagi juga kadang-kadang tampilan dari organ reproduksi janin itu kan tergantung dari posisinya. Ya kan, tentu akan lebih jelas kalau dari depan ya, nampak jelas gitu ya. Tapi kan posisi janin dalam rahim ibu tidak bisa kita atur-atur, ya kan? Suka-suka dia kali gitu ya. Nah jadi kadang-kadang ketika
posisinya tidak tepat, kurang tepat, bisa jadi menghasilkan gambaran yang membuat kita keliru gitu. Karena kadang-kadang klitoris pada janin perempuan ya ketika dalam kandungan itu lebih besar ya, lebih menonjol, sehingga kadang-kadang bisa terlihat mirip penis. Mungkin kalau dokter disuruh nentuin jenis kelamin ada sedikit pressure ya. Karena kalau sampai nanti salah, kan sekarang lagi musik tuh yang dari nih ya, kalau hamilnya sudah masuk trimester 3 itu ngadain kayak acara apa tuh yang menentukan jenis kelamin, surprise ya. Ya kan nggak dikasih tahu orang tuanya kan, yang dikasih tahu keluarganya, nanti pecah balon biru berarti cowok gitu kan. Balonnya pink berarti cewek kan. Lagi-lagi musim tuh sekarang yang lagi viral ya, saya lihat di medsos gitu. Nah kalau sampai salah kan gimana tuh? Biayanya aja udah gede tuh ada investasi kayak gitu. Jadi kan memang harus benar-benar pada waktu yang tepat, pemilihan waktu yang tepat, ya kan? Kemudian juga posisi yang tepat. Nah, jadi itu satu yang perlu diluruskan. Belum tentu hasil USG, terutama jenis kelamin itu tepat. Nah, kemudian juga USG itu bukan cuma untuk melihat jenis kelamin, ada banyak hal yang bisa kita ketahui dari melakukan USG. Ada juga yang bilang USG itu nggak boleh sering-sering. USG ini sebenarnya adalah gelombang suara, tidak ada radiasi, dan tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa ibu hamil yang sering di USG itu punya masalah kesehatan dibandingkan ibu yang tidak pernah USG. Ya. Justru ibu yang tidak pernah USG ini ada banyak kejadian sih sebenarnya ya, karena tidak pernah USG ketika lahir anaknya ternyata cacat, tidak seperti yang diharapkan, ya kan? Ketika lahir ternyata sudah sakit menunggu seharian, ternyata ari-arinya di bawah, sehingga sudah sakit seharian nahankan sakit, ujung-ujungnya masuk kamar operasi juga, ya kan? Ada juga yang ketika sudah ditunggu-tunggu di trimester akhir, anaknya malah meninggal dalam kandungan karena tidak terdeteksi, tidak tahu gitu bahwa ternyata ada gangguan di aliran oksigen atau aliran darah ke otak anak. Hal seperti itu yang bisa dideteksi dengan awal, diatasi dengan baik jika ibu melakukan USG. Gitu. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan USG itu bisa ada radiasinya sehingga bisa bikin bayinya cacat lah, gitu kan, bisa bikin ibunya sakit lah, seperti itu. Nah, jadi ada juga yang mengatakan kalau USG kita pilih yang paling canggih aja. Langsung 30 dimensi. 4 dimensi, 5 dimensi gitu ya kan. Padahal sebenarnya penggunaan USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi ya. Tadi kan saya sudah jelaskan ada beda tampilan ya. Sebenarnya kalau untuk mengetahui gambaran detail mengenai organ dalam tubuh janin itu malah lebih akurat pakai 2 dimensi sebenarnya. Nah itu. Tapi kalau untuk melihat wajah ya, untuk melihat jenis kelamin, nah ini barangkali akan nampak lebih jelas jika menggunakan dimensi yang lebih tinggi. Jadi tidak selamanya pemilihan dimensi yang paling tinggi itu menjamin pemeriksaan akan lebih akurat. Gitu.